Wanita pelampiasan. Bab ke-20, Ansel pun tak menyadarinya. Ansel kaget dan langsung melempar Mar. Melihat kejadian itu, Jimmy langsung berlari ke arah Mar dan segera menolong. Ray baru saja tiba dan menyaksikan detik-detik insiden itu. Ray berlari ke arah sang kakak dan langsung menolong. Ray terkejut saat melihat Ansel sudah tak bergerak. Mar pun langsung berlari dengan kaki yang agak pincang karena terkena benturan jalan. "Hansel!" pekik Mar yang mendapati tubuh calon suaminya sudah tak bergerak. Mar berteriak memanggil nama Ansel dan langsung berhambur ke tempat di mana Ansel berada. "Hansel, bangun! Kita belum melakukan prosesi pernikahan kita. Kau tidak boleh meninggalkan aku. Bangun, Ans, bangun!" teriak Mar. Jimmy mengangkat tubuh Mar dari Ansel dan segera memanggil ambulans. "Hansel, Jim, Ansel tidak boleh pergi meninggalkan aku. Katakan padanya, Jim," ucap Mar. Jimmy hanya terdiam. Jimmy telah lalai memberikan keamanan di hari yang bersejarah ini. Jimmy tahu jika musuh Ansel sangatlah banyak. Tak berapa lama ambulans datang dan segera membawa Ansel ke rumah sakit. Ray dan juga Jimmy ikut masuk ke dalam ambulan, sedangkan Mar menyusul dengan mobil yang lain. Mar begitu syok saat melihat keadaan Ansel. Mar menangis sepanjang perjalanan ke rumah sakit. "Tenang, Mar, tidak akan terjadi sesuatu pada Ansel," hibur Feby. "Apakah Ansel akan meninggal, Mom?" tanya Mar. "Tidak, sayang. Ansel adalah orang yang kuat. Dia tidak akan meninggalkanmu. Percayalah pada Mommy." Tania sebenarnya juga sangat bersedih. Tania mengucapkan itu untuk menghibur dirinya. Tania juga takut jika Ansel meninggal dunia. Sampai di rumah sakit, Ansel langsung ditangani oleh dokter. Memang tidak ada luka di luar, namun di beberapa tulang kaki dan ekornya Ansel mengalami banyak keretakan. Dan dokter pun tidak tahu apakah Ansel akan selamat dan kembali seperti semula atau dengan kecacatannya. Dokter belum bisa memvonis keseriusan luka dalamnya. "Jim, bagaimana dengan keadaan Ansel?" tanya Mar begitu tiba di rumah sakit. "Masih ditangani dokter," jawab Jimmy. Ray melirik ke arah Mar. Ray menatap wajah Mar yang begitu berbeda dengan riasan pengantin seperti itu. Kembali Ray terbuar dengan pesona Mar. Padahal mulai hari ini Ray akan melepaskan Mar. Namun entah kenapa saat ada Mar, hati Ray begitu bahagia. "Dia calon kakak iparmu, berhentilah menatapnya," bisik Ferolin. Dan Ray pun tersadar. Ray mengacukan ucapan Ferolin dan segera menghampiri mominya karena juga pasti sangat sedih. Dokter pun keluar. "Mana yang namanya Tuan Jimmy?" "Saya, Dok. Ada hal serius yang harus saya sampaikan." "Dok, ini keluarga pasien, sedangkan saya hanya orang kepercayaan pasien. Karena Anda adalah orang kepercayaan pasien, makanya saya akan berbicara serius tentang keadaan pasien." "Dokter, pasiennya kembali drop," ucap perawat. Dokter pun kembali masuk dan memeriksa kembali pasiennya. Selang beberapa menit, dokter keluar. "Tuan Zavindar meminta kalian untuk segera masuk," ucap dokter kemudian. Mereka pun masuk, begitu juga dengan Jimmy, sedangkan dokter kembali ke ruangannya. "Hans, apa yang kau rasakan?" tanya Mar. Ansel tersenyum pada Mar dan mengelus pipinya. "Maafkan aku, belum bisa mewujudkan impianmu," ucap Ansel sambil terbata. "Cepat bangun, Ans, aku gak mau jauh-jauh darimu lagi." "Aku baik-baik saja." Ansel pun beralih menatap Ray dan tersenyum padanya. "Tolong jaga anak-anakku," pesan Ansel yang begitu lirih. "Tenang, Kak, aku akan selalu menjaganya sampai kau kembali sehat." "Ans, jangan tinggalkan aku, cepat bangun, kita harus menikah, jangan siksa aku, maafkan aku." Punyalah detak jantung berbunyi begitu nyaring dan panjang. "Ansel, kau tega meninggalkan hari pernikahan kita, aku benci padamu," teriak Mar yang begitu menyedihkan. Jimmy meminta Feby untuk menenangkan Mar, sedang Ferolin menenangkan Ibu Tania. "Mar," Feby memeluk Mar. Feby juga bersedih melihat calon suami sahabatnya telah tiada. "Feb, kenapa dia tega meninggalkan aku di saat aku sedang bahagia?" tangis Mar. "Mar, tenang, mungkin Tuhan lebih menyayanginya. Kamu jangan sedih, ingat kedua anakmu, mereka membutuhkanmu saat ini." "Aku sakit, Feb, aku sakit, dia tidak peduli sama aku dan kedua anakku." "Kita bisa apa, Mar? Hanya Tuhan yang berkuasa atas jiwa manusia," ucap Feby lagi. Mar masih menangis meraung atas ketidakpercayaannya dengan kejadian ini. "Aku yakin Ans pasti hidup lagi untukmu." Senyum Mar yang tiba-tiba membuat yang ada di sekitar pun menjadi sangat kasihan melihat sikap Mar yang berubah. "Mar, sadar, kita harus relakan kepergiannya, Mar."
Tak butuh lama, prosesi pemakaman Ansel akan segera dilaksanakan. Ansel langsung dibawa ke tempat peristirahatnya. Tidak ada wajah ceria lagi di rumah Ans. Semua berduka, termasuk kedua anaknya. Ki, sudahi kesedihanmu, kasihan Selo dan Selin. Mereka membutuhkan kekuatan dan ketegaranmu, ucap Ray. Ray, kenapa aku harus berpisah lagi? Kenapa Tuhan harus mempertemukan jika hanya untuk memisahkan kembali? Kau tidak boleh menyalahkan Tuhan. Ini adalah ujian yang harus kamu hadapi. Aku akan ada untuk kalian kapanpun dan dimanapun. Mar menggeleng. Mar masih membayangkan semua tentang Ansel. Mar kembali menitikkan air matanya. Ans, aku benci kamu. Kau telah menyakiti hatiku berkali-kali. Di pemakaman Ansel, jasad Ansel telah ditutup dengan tanah. Mar masih setia berjongkok di pinggir makam Ansel. Kini bukan lagi ada kesedihan ataupun kehilangan, tapi kekecewaan Mar terhadap Ansel. Mar sangat membencinya, karena Ansel pergi dengan membawa separuh jiwanya. Hati Mar pun ikut dikubur di dalam tanah yang luasnya hanya 1 kali 2 meter. Mar mencengkeram tanah yang sudah basah dengan ditaburi bunga. Mulai detik ini aku tak akan pernah mencintai yang namanya laki-laki, kecuali darah dagingku sendiri. Aku sudah menutup hatiku untuk siapapun. Mar, ayo pulang, ini sudah sangat sore, ajak Feby. Tinggalkan aku sendiri di sini, Feb. Aku butuh penjelasan dari pria brengsek ini. Bunda, Selo menghampiri Mar dan memeluknya. Bunda tidak sayang Selo dan Selin, kenapa Bunda tidak mau pulang? Tanya Selo. Mar mendekap keduanya. Kita pulang sebentar lagi sayang, Bunda masih ingin menemani papamu sampai masuk surga, ucap Mar. 3 bulan sudah berlalu semenjak meninggalkan Ansel. Mar semakin gila bekerja, tidak pernah ada waktu libur. Hari Minggu Mar tetap menyibukkan dirinya bertemu klien. Sebenarnya Ray selalu mengingatkan Mar untuk mengurangi hari kerja, tapi Mar selalu beralasan. Ki, masa hari Minggu saja kau kerja, lihat kedua anakmu Selo dan Selin. Mereka juga butuh hiburan. Siang ini Ray sengaja mendatangi kantor Mar untuk mengajak mereka berlibur karena semenjak Ansel meninggal, Ray yang mengambil alih perusahaan Ansel. Dan setiap akhir pekan Ray akan mengajak Selin dan Selo untuk berlibur. Selalu saja, hanya mereka berempat, namun bukan Mar, melainkan Verolin. Ray, maaf, aku gak bisa. Aku masih banyak pekerjaan. Besok aku harus ke New York untuk urusan proyek baru. Ki, aku mohon demi Ansel, ucap Ray dengan menampakkan wajah sedihnya. Mar pun membuang napas dengan sedikit kasar. Aku benci pria itu, Ray. Jangan kau sebut lagi, ucapnya. Namun Ray melihat bahwa di hatinya masih ada cinta untuk kakaknya. Kilatan kegembiraan saat mengingat Ansel tak bisa dia sembunyikan. Keluarlah Ray, aku masih sibuk, ucap Mar sambil tangan dan matanya fokus pada tumpukan kertas di mejanya. Kalau sudah begini, Ray tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti untuk meninggalkannya. Mar menatap kepergian Ray hingga tak terlihat. Maaf Ray, hanya dengan menyibukkan diri aku bisa melupakan Ansel. Air mata Mar sudah tak bisa dia tahan. Betapa dirinya sangat merindukan Ansel. Mar pura-pura kuat dan acuh dengan lingkungannya, termasuk dengan kedua anaknya. Mar sebenarnya juga merindukan kehangatan bersama mereka. Namun Mar selalu teringat akan kenangan bersama Ansel. Mar teringat setiap gerak-gerik Ansel di kamar anak-anaknya. Ray keluar dan segera pulang. Hari ini Ray akan ke rumah Verolin. Setiap ada masalah dengan Mar, maka Ray akan pergi ke rumah Vero. Penampilan Vero kini sudah sedikit berubah. Dia sudah mulai memanjangkan rambut dan memakai pakaian wanita pada umumnya. Semenjak dirinya bekerja di perusahaan Ansel, Ray yang memintanya, karena Ray ingin seorang wanita yang jadi sekretarisnya. Verolin bisa diandalkan, karena dulunya dia bekerja di pabrik sebagai sekretaris bosnya. Nit, besok kita liburan yuk, ajak Ray. Iya, tapi aku ingin Selin dan Selo ikut, kasihan. Semenjak kejadian 3 bulan lalu, Verolin jadi lebih dekat dengan kedua anaknya Ansel dan Mar. Verolin sangat menyukainya. Bahkan setiap habis kerja, Verolin selalu menyempatkan untuk mampir. Iya, makasih ya Nit, kau selalu ada buat mereka, ucap Ray yang diangguki dan disenyum oleh Verolin. Apa kau mau makan Ray? Kebetulan aku baru selesai masak. Boleh Nit, kebetulan aku juga belum makan sejak tadi siang. Nita pun masuk ke dalam dan menyiapkan makanan untuk mereka makan. Apakah Yuki masih sibuk dengan pekerjaannya? Tanya Verolin di sela-sela makannya.
Seperti yang kamu tahu, entah kenapa, dia sekarang jadi lebih acuh dan lebih tegas, tidak ada senyum dan kegembiraan di wajahnya. Aku sih wajar, Rey. Di saat menanti hari bahagianya, malah Kak Ansel pergi meninggalkan kita semua. Yang paling kehilangan itu ya Kak Yuki, Rey. Selo dan Selin lebih kehilangan orang tuanya, Nit. Feralin pun menyadari jika kedua anak itu pasti merasa lebih sakit. Hari sudah sore, seperti biasa Mar akan mengunjungi makam Ansel, walau hanya sekedar menyapa selamat sore atau bahkan akan mengeluarkan perasaannya. Mar berjalan menelusuri jalan ke pemakaman. Mar terus melangkah, Mar berhenti di salah satu makam yang masih baru. Ans, aku datang lagi. Aku hanya ingin mengambil hatiku yang kau bawa. Kenapa sih kau egois? Kau bahkan tak tahu betapa aku tersiksa, Ans. Apa kau tahu, aku selalu menyibukkan diriku agar tak mengingatmu. Bahkan Selin dan Silo ikut kuabaikan. Apa kau tahu karena apa, Ans? Itu karena aku selalu melihat dirimu di wajah mereka. Kau sungguh kejam, Ans. Mar duduk dan menyandarkan kepalanya di atas pemakaman. Seperti ini setiap hari sehabis bekerja. Mar akan tertidur di sana sampai jam 8 malam. Kalau sudah jam 8 malam Mar belum muncul, maka sopirnya yang akan menjemput Mar di pemakaman. Nona, sudah jam 8 malam, saatnya kita pulang, ucap sang sopir saat membangunkan Mar. Lalu Mar akan berdiri dan berjalan di depan sopir. Mar akan sampai di rumah sekitar jam 9, dan di jam itu kedua anaknya pasti sudah tidur. Mar masuk mendapati rumahnya begitu sepi. Mar melangkah ke kamar kedua anaknya. Mar akan mengelus dan mengecup kening kedua anaknya begitu lama. Bunda, ucap Selin, yang merasakan ada buliran hangat menetes di matanya. Selin, kau belum tidur? Tanya Mar yang langsung menghapus air matanya. Selin kangen Bunda, ucap Selin. Tidurlah sayang, Bunda juga kangen, sekarang sudah malam. Bunda, kapan Papa datang? Kenapa Papa tidak mengajak Selin bersamanya di surga? Jangan tanya itu, Selin. Bunda tidak suka. Selin juga tidak suka ditinggal Papa, karena Papa juga membawa Bunda pergi. Apa maksudmu, Selin? Bahkan Bunda saat ini di sini bersama kalian, ucap Mar sedikit melunak. Setelah Papa pergi, Bunda juga pergi dari Kak Selo dan Selin. Mar terdiam. Mar tahu jika dirinya juga meninggalkan kedua anaknya di saat mereka membutuhkan perhatiannya. Sudah malam, tidurlah. Bunda capek juga mau istirahat. Mar kembali mengecup pipi Selin dan Selo. Bunda sayang kalian, ucap Mar. Bi, aku capek, aku mau istirahat. Kau benar-benar sudah berubah. Di mana Yuki yang selalu memberi kekuatan pada anaknya? Yuki yang sekarang sangat-sangat berubah. Bibi sudah tak mengenalmu lagi. Bi, aku sudah tak punya gairah hidup lagi, Bi. Hatiku sudah dibawa Ans. Hatiku ikut mati bersamanya. Aku bisa apa? Aku bahkan selalu terbayang wajahnya jika aku melihat kedua anakku. Bagaimana aku bisa hidup bahagia jika selalu ada bayangan pria itu? Bibi tahu, tapi tak seharusnya kau meninggalkan mereka, nak. Bibi kasihan pada mereka. Mereka selalu menanyakan, kapan kamu pulang? Pada mereka kemari. Mereka juga sakit atas penderitaan mereka. Punya ibu, tapi tidak seperti punya. Mereka juga sangat kecewa pada papanya, karena gara-gara papanya, mereka jadi kehilangan ibunya. Maafin, Kibi, hanya itu yang bisa Ki lakukan untuk melupakan Ans. Tolonglah, nak, berikan mereka waktu sedikit saja untuk bersama, untuk memeluk ibunya lagi. Beri mereka kekuatan agar tak rapuh. Perjalanan mereka masih panjang untuk bisa menerima keadaan ini. Maafkan, Kibi, ucap Mar lalu memeluk sang bibi. Pagi sudah tiba. Bunda mau kemana? Tanya Selo. Bunda ada urusan di luar sayang, kalian di rumah ya sama Oma? Bunda, Sel, udah deh sayang. Bunda banyak urusan, ucap Mar yang memotong protes Selin. Bunda berangkat dulu ya. Pamit Mar tidak lupa mencium kedua anaknya. Alexa mengantar Mar sampai depan. Sayang, berikan mereka waktu untuk bersama denganmu. Mereka sangat merindukanmu sayang, ucap Alexa pada Mar. Bibi kan tahu jika aku sekarang harus membiayai hidup mereka. Sebentar lagi mereka sekolah, pasti butuh biaya yang sangat banyak. Bibi tahu itu bukan alasanmu yang sesungguhnya. Tolonglah nak, mereka butuh perhatianmu. Ya udah, nanti aku pulang agak cepat. Aku berangkat dulu ya, Bi. Pamit Mar dan mencium bibinya. Mar segera masuk ke mobil. Jason, ponselmu berdering, kenapa tak kau angkat?
Oh, ini kalau diangkat saya nggak konsentrasi, Non. Oh, Mar hanya menganggap. Mar masih sibuk dengan laptopnya. Jess, apa kau tahu tempat ini? Oh, ini ada di bukit, Non. Kita akan ke sana, Jess. Aku akan menemui klienku. Baik, Non. Jawab Jess. Tak butuh waktu lama, mereka telah sampai tujuan. Apa Anda sudah ada janji, Nona? Tanya seorang pelayan. Saya mencari Tuan Carlos Dimitri, ucap Amar. Anda Nona Fernando. Anda sudah ditunggu beliau. Mari saya antar, ucap pelayan itu lagi. Mar mengangguk dan tersenyum. Mar pun diantar di ruangan VVIP, khusus untuk para pebisnis teratas. Permisi Tuan, Nona Fernando sudah sampai. Carlos yang sedang bercumbu dengan wanita yang disewanya pun berhenti menghentikan kegiatannya. Suruh dia masuk. Lalu Carlos pun membenarkan jas dan dasinya, lalu menyuruh pergi wanita yang sudah disewanya. Carlos menatap Mar. Selamat datang Nona Fernando. Terima kasih Tuan Carlos. Mar menyambut tangan Carlos. Silakan duduk Nona. Tita Carlos. Mar pun duduk di depannya Carlos. Mata Carlos tidak berhenti menatap Mar. Mar merasa kurang nyaman dengan tatapan Carlos yang tidak beralih. Mar pun mencoba mengalihkan pandangan mata Carlos dan mengobrol basa-basi sebelum ke inti pembicaraan. Setelah hampir 2 jam pembicaraan pun berakhir. Saya kira itu sudah cukup Tuan Carlos, saya akan survei lokasinya, bisakah Anda mengantar saya? Dengan senang hati Nona. Lalu Carlos pun berdiri dan mengulurkan tangannya. Mar menerima uluran tangan Carlos. Mereka pun berjalan beriringan sampai sesekali Carlos melirik menatap wajah Mar. Saya akan naik mobil saya, Tuan Carlos, biar tidak merepotkan Anda. Tidak, Nona, dengan sayang hati saya akan mengantar kemana Anda pergi. Oh, terima kasih. Saya akan berangkat dengan sopir saya. Mar pun langsung berjalan ke arah parkiran di mana Jess berada. Carlos merasa kesal ditolak oleh Mar. Sial, beraninya dia jual mahal padaku. Lihat saja, aku akan membuatmu mengemis padaku. Bersambung.